Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Pok Jaluh TV dimanapun berada yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah SWT. Saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, masih mampu menghirup udara segar di dunia ini, yang semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup di dunia ini hanya sekali. Sekali itu bisa dikatakan sebagai sebuah taruhan. Taruhan kita adalah kelak di akhirat. Apakah kita akan menjadi hidup yang berbahagia atau sengsara? Apakah hidup kita akan mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan surga atau neraka? Kesemuanya itu adalah taruhan kita hidup di dunia ini yang hanya sekali. Oleh karena itu, hidup yang hanya sekali itu hendaklah kita mempersiapkan diri. Tidak hanya kesiapan kita di dunia ini saja untuk kesiapan pelangsungan hidup kita sampai akhir hayat kita, tetapi yang perlu kita siapkan adalah hidup sampai di akhirat kelak ketika kita dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Oleh karena itu, ulama besar pernah mengatakan bahwa semua orang di dunia ini akan mati, baik mati dalam arti fisiknya maupun mati nuraninya. Jadi di dunia ini orang semuanya akan mati secara nuraninya, walaupun secara fisiknya masih hidup. Kecuali orang yang mati nuraninya itu adalah orang yang berilmu atau ulama. Orang yang berilmu itu tidak akan mati nurani atau rohaninya. Dan orang yang berilmu pun akan merasakan kebingungannya. Bingung. Banyak orang yang berilmu, yang bertitel tinggi, tetapi mengalami kebingungan. Tidak tahu arah mana yang akan dituju dalam kehidupan itu, bingung. Kecuali orang yang berilmu itu adalah orang yang beramal. Orang yang berilmu kemudian beramal tidak akan mengalami sebuah kebingungan, karena beramal itulah sebenarnya dampak atau efek dari amal atau ilmu yang kita dapatkan. Dan orang yang beramal pun akan mengalami keresahan, kegelisahan atau was-was, kecuali orang yang beramal itu adalah karena ikhlas. Dan orang yang berikhlas itu beramal pun seberapapun untuk siapapun karena ikhlas, karena lillahi ta'ala, dan amalnya itu siapapun yang akan memanfaatkannya, kita akan merasakan lego, merasakan ikhlas karena yang dilakukannya untuk mencari ridha Allah lillahi ta'ala. Itulah bahwa keikhlasan itu sebagai wujud dari sebuah kesiapan kita untuk menghadapi hidup setelah mati. Dan itulah simbol atau cermin dari orang yang cerdas di dalam hidup ini. Kecerdasan tidak hanya diukur ketika kita masih berada di bangku sekolah atau kuliah dengan nilai-nilai atau angka-angka itu, tetapi kecerdasan menurut Rasulullah SAW sebenarnya dalam sebuah hadis, al-kayyishu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu ada dua cirinya. Yang pertama ada mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang mampu mengendalikan nafsu diri kita. Nafsu apa saja adalah kita mampu mengendalikan. Apakah nafsu marah atau mengambil milik orang yang bukan haknya, atau nafsu karena sesuatu ingin malas beramal, malas beribadah. Semuanya nafsu-nafsu itu adalah kita kendalikan agar kita menjadi orang yang tidak resah dan gelisah tadi. Yang pertama itu, jadi orang yang mampu mengendalikan diri, termasuk kemalasan itu adalah juga nafsu. Maka sebagai orang yang beriman, orang yang cerdas, harus dilawan kemalasan itu untuk beramal, berbuat kesiapan kita ketika kita dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian ciri yang kedua sebagai orang yang cerdas adalah wa'amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang beramal, yang berbuat
yang ikhlas tadi itu karena memang berorientasi untuk mempersiapkan diri hidup setelah mati, artinya hidup setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Itulah orang yang cerdas. Dan semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, dan semua yang kita perbuat, bahkan segala tetek bengek yang kita lakukan, semuanya akan dicatat oleh Allah dan akan dibalas sesuai dengan amal kita. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman di dalam surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami Allah yang akan telah mencatat apa yang telah engkau perbuat, dan bekas-bekas atau karya-karya perbuatanmu dicatat oleh Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya telah dibukukan di dalam buku yang kuat, atau bahasa kita mungkin telah dimasukkan di dalam file yang file itu tidak akan hilang, tidak akan rusak, dan kelak akan dinampakkan kepada kita ketika kita telah dibangkitkan dari alam kubur kita. Itulah barangkali cermin dari sikap kita sebagai orang yang beriman dan sekaligus orang yang cerdas, dan mudah-mudahan kita akan mampu mewujudkan kesemuanya, dan kelak kita sebagaimana janji Allah akan dimasukkan ke dalam surganya dan semua kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kekurangan dan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.